ketika salah satu poin dari tuntutannya itu adalah melakukan pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran, mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Tapi ini kan ada respon dari Prof. Yusril yang menyatakan ini semua udah terlambat. Gimana respon Anda soal itu? Ya, untuk membangun bangsa ini nggak ada kata terlambat. Karena di atas hukum ada etika dan moral. Maka Prof. Yusril juga tidak hanya bicara hukum prosedural, tapi di atas hukum ada etika dan moral. Nah, beliau berbicara juga dengan nuraninya, dengan pengalaman-pengalaman dari perjuangan bangsa ini. Nah, ini yang kita lihat. Dan secara konsepsi, secara prosedural pun, ini hak konstitusional yang dimiliki oleh Ganjar Mahfud. Bagaimana kita mau bicara hasil kalau kita tidak berbicara proses? Mana ada tiba-tiba lahir seorang bayi tanpa suatu proses. Bagaimana seorang mencapai gelar doktor tanpa dia mengikuti suatu proses? Tidak bisa. Dan ini sangat berbahaya. Argumentasi dari Prof. Yusril sangat berbahaya, ya termasuk terkait dengan agama sendiri. Karena nanti kita tidak bisa mengajarkan sesuatu yang baik tentang adab, tentang nilai-nilai kejujuran, tentang budi pekerti. Karena kemudian segala sesuatunya hanya berorientasi kepada hasil. Istilahnya kamu melakukan kecurangan masif, ibaratnya silakan kamu melakukan segala cara, yang penting hasil tercapai. Ini nggak bisa dibenarkan dengan cara pendidikan agama sekalipun, pendidikan budi pekerti sekalipun. Kita justru harus melihat proses. Ini yang kami harapkan hakim Mahkamah Konstitusi melihat satu rangkaian ini. Mas Hasto, di program ini juga saya sempat ngobrol sama Mas Budiman Sujatmiko ya. Terlalu fantastis suara kita ini turun dari 58 menjadi 49 gitu ya. Terlalu fantastis dan pasti keguncangan politiknya luar biasa jika itu terjadi. Entah pada kami, entah pada KPU, entah pada pasangan 1 atau 3. Mengadang-ada, ya. Mengadang-ada menurut Anda? Mengadang-ada. Sampai menjatuhkan 58 menjadi 49 hanya untuk bisa masuk putaran kedua. Menurut saya, kalau itu bisa dibuktikan, kalau itu kemudian diputuskan padahal buktinya saya nggak yakin itu bisa terbuktikan, akan menimbulkan chaos berkepanjangan. Mas Budiman sempat ngomong gini, mana mau orang disuruh pemilu ulang, nanti yang ada malah jadi chaos. Gimana tuh respon Anda? Ya, persoalannya bukan pada mau atau tidak mau. Persoalan adalah hak konstitusional yang kemudian kami sampaikan karena ada ketidakadilan, ada abuse of power yang semua bisa menangkap. Emangnya nggak ada itu tekanan kepada kepala desa, kan masif. Emangnya nggak ada istana dipakai untuk melakukan pengorganisasian, kan begitu banyak bukti. Emangnya tidak ada tekanan-tekanan dari aparatur negara, penggunaan bansos. Itu semua kan secara telanjang di depan kita terjadi. Lalu sekarang orang berlomba-lomba karena ini sudah berhasil, kemudian mendorong ada ajudan Pak Jokowi, ya sekretaris semacam itulah, David, yang mau dicalonkan sebagai bupati di Boyolali, ada sekretaris pribadi Ibu Iriana yang akan menjadi wali kota Bogor, lalu ada istri Mas Kaisang diusulkan menjadi bupati Sleman. Ini kan semakin telanjang di depan mata, sehingga apa disampaikan oleh Prof. Fikran Nusa Bakti berulang kali saya ulang karena saya sangat kagum dengan beliau. Kita ini pemilik republik, masa kita kalah sama satu keluarga. Mas Hasto, kan Gibran ikut nanggapin ini ya. Gibran bilang gini, terus mau diulang sampai kapan? Sampai mereka menang gitu, sampai yang kalah menang gitu. Itu gimana tuh Mas? Sebenarnya ada presiden hukumnya. Nah sayangnya Mas Gibran ini kan ya usianya itu karena usia masih terlalu muda, belum memenuhi syarat 40. Mungkin seperti itu responnya, masih ada aspek-aspek emosional sehingga kurang bijak jawabannya. Ketika di Saburai Jua, bupati dari PD Perjuangan namanya Orian menang pilkada. Lalu lawan politiknya menggugat ke MK. Apa yang dipersoalkan? Bukan pada hasil, tapi ada proses penetapan dia sebagai calon kepala daerah yang saat itu berkewarganegaraan ganda. Ini kan sama, bisa dianalogikan meskipun berbeda case-nya adalah Mas Gibran yang tidak memenuhi syarat. Jadi menurut Anda masih ada harapan? Ada presiden hukum, bukan ada harapan, ada presiden hukumnya. Oke. Ada landasan konstitusionalnya.
Karena konstitusi kan dibuat ada ideologi yang di atasnya itu etika dan moral tentang suatu mimpi terhadap masa depan. Tapi kan gini Mas, Anda juga sempat katakan ini semua ada abuse of power di sana. Artinya kita melawan kekuasaan untuk kemudian menegakkan demokrasi kan, untuk katakanlah melihat apakah akhirnya MK akan mengabulkan gugatannya atau enggak. Melawan itu semua, melawan kehendak penguasa untuk kemudian mengamini apa yang Mas Hasto harapkan. Masih mungkin, Mas? Kita mengoreksi. Ketika PDI dibangun, itu gabungan 5 fusi. Ya nggak mungkin bertemu. Nggak mungkin saat itu mengalahkan Pak Harto. Lalu dibuat konflik. PDI di setiap kongres ada intervensi. Muncul kesadaran para pendiri fusi. Kita nggak mungkin menghadapi Pak Harto dengan seluruh kekuatannya termasuk untuk membunuh rakyatnya. Apalagi dengan topangan militer. Tetapi Pak Harto mengkeramatkan keharmonian. Maka mereka sepakat, boleh jadi kita diadu domba oleh presiden, maka mari kita berkonflik. Sehingga presiden, Panglima ABRI saat itu, Kasospol dan Babinsa tidak mampu menyelesaikan konflik yang mereka buat sendiri. Ini oleh Profesor Dr. Cornelis Lee almarhum disebut sebagai melawan negara. Disitulah terjadi konsolidasi nilai ideologi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan bersama civil society adalah konsolidasi ideologi. Yang kita lawan adalah suatu nafsu berkuasa demi keluarga, demi anaknya. Kami nggak pernah melawan negara, kami patriotik, kami nggak akan pernah melawan negara. Kami merah putih, kami taat pada konstitusi, kami taat hukum, kami nggak pernah melawan di luar jalur hukum. Tetapi yang kami adalah suatu nafsu terhadap kekuasaan demi keluarga, demi anak.